Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Uwais bin Amir Al-Qarni rahimahullah, penghulu para ahli ibadah, simbol ketulusan para zuhud, Uwais bin Amir Al-Qarni. Nabi menyampaikan berita gembira mengenainya, dan mewasiatkannya kepada para sahabatnya. Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Al-Haitsam menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al-Halil Al-Burjalani menceritakan kepada kami, Abu Anadir menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mughirah menceritakan kepada kami dari Said Al-Jariri, dari Abu Nadroh, dari Usair bin Jabir, ia berkata, seorang ahli hadits di Kufah menceritakan kepada kami. Lalu setelah dari penyampaian haditsnya ia berkata, silakan bubar. Lalu tersisa beberapa orang yang diantaranya terdapat seorang lelaki yang membicarakan suatu perkataan. Namun tidak seorang pun yang aku dengar membicarakan perkataannya, maka aku pun menyahutnya namun aku kehilangannya. Lalu aku katakan kepada kawan-kawanku, apakah kalian kenal seorang lelaki yang tadi duduk bersama kita demikian dan demikian? Lalu seorang lelaki di antara mereka berkata, ya, aku mengetahuinya, itu adalah Uwais Al-Qarni. Aku berkata, apa engkau tahu rumahnya? Ia menjawab, ya. Lalu aku pun berangkat bersamanya hingga aku mendatangi biliknya, lalu ia pun keluar menemuiku. Aku berkata, wahai saudaraku, apa yang menahanmu dari kami? Ia berkata, tak ada pakaian. Sementara kawan-kawannya suka mencemoohnya dan menyakitinya. Aku berkata, ambillah pakaian ini lalu pakailah. Ia berkata, janganlah kau lakukan itu, karena mereka akan menyakitiku bila melihatnya. Aku terus mendesaknya hingga ia mengenakannya lalu keluar kepada mereka. Lalu mereka berkata, siapa yang kalian lihat terpedaya oleh pakaiannya ini? Ia datang kembali lalu meletakkannya, lalu berkata, kau lihat itu? Maka aku pun mendatangi majelis itu atau tempat berkumpulnya kawan-kawannya itu, lalu aku katakan, apa yang kalian inginkan dari orang ini? Kalian telah menyakitinya. Seseorang itu, memang ada kalanya tidak punya pakaian dan terkadang berpakaian. Lalu aku menegur mereka dengan teguran yang keras. Kemudian di waktu lain penduduk Kufah mengutus para utusan kepada Umar bin Khattab. Di antara para utusan itu terdapat lelaki yang pernah mencemooh Uwais. Lalu Umar berkata, apakah di sini ada seseorang dari Qarni? Lalu orang itu pun datang, lalu berkata, aku. Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya akan datang kepada kalian seorang lelaki dari Yaman yang bernama Uwais. Ia tidak meninggalkan di Yaman selain ibunya. Pernah ada putih-putih pada tubuhnya, lalu ia berdoa kepada Allah, maka Allah pun menghilangkannya kecuali sebesar dinar atau dirham. Barang siapa di antara kalian yang berjumpa dengannya, maka suruhlah ia agar memohonkan ampun untuk kalian. Lalu ia pun datang kepada kami, maka aku berkata, dari mana asalmu? Ia menjawab, dari Yaman. Aku bertanya lagi, siapa? Namamu? Ia menjawab, Uwais. Aku bertanya lagi, siapa yang kau tinggalkan di Yaman? Ia menjawab, ibu. Aku bertanya lagi, apa pernah ada putih-putih pada tubuhmu lalu engkau berdoa kepada Allah, lalu Allah menghilangkannya darimu? Ia menjawab, ya. Aku pun berkata, mohonkanlah ampunan untukku. Ia berkata, apakah pantas orang sepertiku memohonkan ampunan untuk orang sepertimu, wahai Amirul Mukminin? Akhirnya Uwais memohonkan ampun untukku. Lalu aku berkata, engkau saudaraku, janganlah engkau memisahkan diri dariku. Namun ia pergi dariku, dan aku mendapat informasi bahwa ia datang kepada kalian di Kufah. Maka orang yang suka mencemoohnya itu berkata, apa ini? Dia berada di antara kami sementara kami tidak mengetahuinya. Umar berkata, tentu, sesungguhnya dia itu orang yang demikian, seakan-akan ia merendahkan perihalnya. Orang itu berkata lagi, wahai Amirul Mukminin, di tengah kami ada seorang lelaki yang bernama Uwais. Umar berkata, susulah dia.
tapi mungkin engkau tidak dapat menyusulnya." Maka orang itu pun datang hingga masuk ke tempatnya sebelum menemui keluarganya. Maka Uwais berkata kepadanya, "Ini bukan ibadahmu, apa yang tampak olehmu?" Ia berkata, "Aku mendengar Umar mengatakan demikian dan demikian, maka mohonkanlah ampun untukku, wahai Uwais." Uwais berkata, "Aku tidak akan melakukannya hingga engkau berjanji tidak akan mencemoohku lagi nanti, dan tidak akan menyebutkan kepada seorang pun apa yang engkau dengar dari Umar itu." Lalu Uwais pun memohonkan ampun untuknya. Usair berkata, "Tidak berapa lama, tersiarlah perihalnya di Kufah. Kemudian aku masuk ke tempatnya, lalu aku berkata, 'Wahai saudaraku, apakah aku tidak melihatmu keheranan tanpa kami sadari?' Ia berkata, 'Dalam hal ini tidak ada yang perlu dibanggakan pada manusia, dan tidaklah seorang hamba diberi balasan kecuali berdasarkan amalnya.' Kemudian ia pergi dari mereka." Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Hamad bin Salamah dari Al-Jariri. Diriwayatkan juga oleh Zurarah bin Aufa dari Usair bin Jabir. Ini hadits sahih, diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya. Dari Muadz bin Hisham ad-Dastuwai menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Zurarah, dari Usair bin Jabir, ia berkata, adalah Umar bin Khattab, apabila datang kepadanya para utusan penduduk Yaman, ia menanyakan kepada mereka, "Apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir Al-Qarni?" Lalu ia menyebutkan menyerupai hadits Abu Nadroh dari Usair secara panjang lebar. Diriwayatkan juga oleh Ad-Dahhak bin Muzahim dari Abu Hurairah dengan tambahan beberapa lafaz yang tidak dimutabaah oleh seorang pun. Ad-Dahhak bin Muzahim, dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika Rasulullah di dalam lingkaran para sahabatnya, tiba-tiba beliau bersabda, "Besok akan sholat bersama kalian seorang lelaki dari ahli surga." Abu Hurairah berkata, "Maka aku berharap bahwa orang tersebut adalah aku." Maka aku pun berangkat, lalu aku sholat di belakang Nabi, lalu aku tetap berada di masjid hingga orang-orang pulang dan tersisa aku dan beliau. Ketika kami sedang demikian, tiba-tiba di dalam ada seorang lelaki hitam bersarung sehelai kain dan mengenakan pakaian bertambal. Ia datang hingga meletakkan tangannya di tangan Rasulullah, kemudian berkata, "Wahai Nabiullah, berdoalah untukku." Maka Nabi mendoakan syahadah kepadaku, dan sungguh kami mendapati darinya aroma misk yang sangat wangi. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dia orangnya?" Beliau bersabda, "Ya, sesungguhnya ia seorang budak milik Bani Fulan." Aku berkata, "Apa tidak sebaiknya engkau membelinya lalu memerdekakannya, wahai Nabiullah?" Beliau bersabda, "Bagaimana aku melakukan itu jika Allah menghendaki untuk menjadikannya termasuk para raja surga?" Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya para ahli surga itu memiliki raja-raja dan para pemuka, dan sesungguhnya orang hitam ini akan menjadi termasuk para raja surga dan para pemuka mereka. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai dari para makhluknya yang suci, yang tersembunyi dalam berbuat kebaikan lagi memenuhi janji, yang kusut, wajahnya berdebu dan perutnya kosong kecuali dari penghasilan yang halal. Yaitu orang-orang yang apabila meminta izin bertemu para pemimpin tidak diizinkan, bila melamar para wanita tidak dinikahkan, bila bepergian maka orang lain tidak merasa kehilangan, bila hadir pun tidak dianggap, bila muncul tidak ada kegembiraan dengan kemunculan mereka, bila sakit tidak dijenguk, dan bila meninggal tidak dihadiri. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami mengenali salah seorang dari mereka?" Beliau bersabda, "Itu adalah Uwais Al-Qarni." Mereka bertanya lagi, "Bagaimana Uwais Al-Qarni itu?" Beliau bersabda, "Matanya kebiruan yang sedikit coklat kekuningan, bahunya lebar, posturnya tegak, berkulit sangat hitam, dagunya panjang hingga ke dadanya, dagunya menempel di tempat sujudnya, suka memposisikan tangan kanannya di atas tangan kirinya, biasa membaca Al-Quran sambil menangisi dirinya. Memiliki dua pakaian usang yang tidak diperdulikannya, berkainkan wol dan bersorban wol, tidak dikenal oleh para penghuni bumi tapi dikenal di kalangan para penghuni langit. Bila bersumpah kepada Allah pasti memenuhinya. Ketahuilah, sesungguhnya di bawah bahu kirinya ada putih-putih. Dan ketahuilah, pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada para hamba, masuklah kalian ke surga. Sementara dikatakan kepada Uwais, berhentilah,
lalu berilah syafaat. Allah mengizinkannya untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang seperti Rabi'ah dan Mudhor. Wahai Umar, dan wahai Ali, jika kalian berjumpa dengannya, maka mintalah darinya agar memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Lalu Umar dan Ali berusaha mencarinya selama 10 tahun. Namun tidak dapat menemukannya. Lalu di akhir tahun di mana Umar meninggal pada tahun tersebut, Umar berdiri di hadapan Abu Qubais, lalu berseru dengan suara keras, "Wahai para haji, siapa yang berasal dari Yaman? Apakah di antara kalian ada Uwais dari Murad?" Maka berdirilah seorang tua berjanggut panjang, lalu berkata, "Sesungguhnya kami tidak tahu, apa itu Uwais, tapi seorang anak saudaraku bernama Uwais, ia tidak dikenal, paling sedikit hartanya, dan perkaranya terlalu rendah untuk kami sampaikan kepadamu. Sesungguhnya ia biasa menggembalakan unta-unta kami, ia tidak terpandang di kalangan kami." Tapi Umar tidak mempedulikan itu, tampaknya ia tidak menginginkan itu. Lalu ia berkata, "Di mana anak saudaramu itu? Apakah ia berada di tanah suci kita ini?" Orang itu menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Di mana ia biasa berada?" Orang itu menjawab, "Di tempat gembalaan Arafah." Maka Umar dan Ali pun segera menunggangi tunggangan mereka menuju Arafah. Ternyata Uwais sedang sholat ke arah sebuah pohon, sementara unta-unta sedang merumput di sekitarnya. Lalu keduanya menambatkan keledai mereka, kemudian menghampirinya, lalu keduanya mengucap salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka Uwais pun meringankan sholatnya. Kemudian selesai sholat ia berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Keduanya berkata, "Siapa orang ini?" Ia menjawab, "Seorang penggembala unta dan orang sewaan suatu kaum." Keduanya berkata, "Kami tidak menanyakan kepadamu tentang penggembalaan maupun penyewaan. Siapa namamu?" Ia menjawab, "Hamba Allah." Keduanya berkata lagi, "Kami telah mengetahui bahwa semua penghuni langit dan bumi adalah hamba Allah. Siapa namamu yang ibumu menamaimu?" Ia berkata, "Wahai kedua orang, apa yang kalian inginkan terhadapku?" Keduanya berkata, "Rasulullah telah menceritakan kepada kami tentang Uwais Al-Qarni, maka kami telah mengetahui kebiruan matanya yang sedikit coklat kekuningan. Dan beliau mengabarkan kepada kami, bahwa di bawah bahu kirimu ada kilauan putih. Karena itu, tunjukkanlah kepada kami, jika itu ada padamu, maka engkaulah orangnya." Maka Uwais pun menunjukkan bahunya. Ternyata ada kilauan, maka Umar dan Ali pun segera menciumnya. Lalu keduanya berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Uwais Al-Qarni, maka mohonkanlah ampunan untuk kami, semoga Allah juga mengampunimu." Ia berkata, "Aku tidak menghususkan permohonan ampun untuk diriku dan tidak pula seseorang dari anak Adam, akan tetapi semua yang di langit dan di bumi, kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat. Wahai kedua orang, Allah telah menampakkan perihalku kepada kalian berdua dan kalian berdua telah mengetahui perihalku. Siapa sebenarnya kalian berdua ini?" Maka Ali menjawab, "Adapun ini adalah Umar, Amirul Mukminin. Sedangkan aku adalah Ali ibnu Abu Thalib." Maka Uwais pun berdiri dan berkata, "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin, warahmatullahi wabarakatuh, dan engkau juga, wahai Ali. Semoga Allah membalas kalian berdua dengan kebaikan dari umat ini." Ali menjawab, "Dan engkau juga, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dari dirimu." Lalu Umar berkata, "Tetaplah di tempatmu, semoga Allah merahmatimu, aku akan membawakan nafkah dari pemberianku dan kelebihan dari. Tempat ini adalah tempat perjanjian antara aku dan kamu." Uwais berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada perjanjian antara aku dan engkau. Aku kira engkau tidak akan melihatku setelah hari ini engkau mengenaliku. Apa yang akan kuperbuat dengan nafkah itu? Apa yang aku perbuat dengan pakaian itu? Tidakkah engkau lihat aku mengenakan kain wol dan sorban wol? Kapan engkau melihatku membakarnya? Tidakkah engkau lihat sandalku yang telah diperbaiki? Kapan engkau melihatku menyia-nyiakan? Ataukah engkau melihatku bahwa aku mengambil dari gembalaanku 4 dirham,
Kapan engkau melihatku memakannya? Wahai Amirul Mukminin, sungguh antara tanganku dan tanganmu ada halangan sebagai rintangan yang tidak dapat dilewati kecuali perasaan ringan yang melayang. Maka meringanlah, semoga Allah merahmatimu. Setelah Umar mendengar perkataannya itu, ia memukulkan cambuknya ke tanah, lalu berteriak dengan suara keras, "Duhai kiranya ibu Umar tidak pernah melahirkannya. Duhai kiranya ia mandul sehingga tidak mengandungnya. Duhai, siapa yang mengambilnya dengan apa yang ada padanya?" Kemudian Uwais berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ambillah engkau di sini dan aku mengambil di sini." Lalu Umar pun beranjak menuju Mekah, sementara Uwais menggiringkan unta-untanya dan mengembalikannya kepada para pemiliknya, lalu meninggalkan penggembalaan dan menghususkan ibadah hingga berjumpa dengan Allah. Ini yang sampai kepada kami mengenai Uwais, sebaik-baik tabi'in. Salamah bin Syabi berkata, "Kami juga telah mencatat hadits lain tentang kisah Uwais, tapi kami tidak pernah mencatat yang lebih lengkap dari itu." Muhammad bin Humad menceritakan kepada kami, Zafir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Syarik, dari Jabir, dari Asy-Syabi'i, ia berkata, seorang lelaki dari Murad melewati Uwais Al-Qarni, lalu ia berkata, "Bagaimana kabarmu?" Ia berkata, "Aku baik, alhamdulillah." Ia berkata lagi, "Bagaimana waktu terhadapmu?" Ia menjawab, "Bagaimana waktu terhadap seorang lelaki bila di pagi hari ia menduga tidak akan sampai sore hari, dan bila di sore hari ia menduga tidak akan sampai pada pagi hari? Apakah gembira dengan surga, ataukah gembira dengan neraka? Wahai saudara Murad, sesungguhnya kematian dan mengingat kematian tidak pernah meninggalkan kegembiraan bagi seorang mukmin. Dan sesungguhnya pengetahuannya tentang hak-hak Allah tidak akan meninggalkan untuknya perak maupun emas pada hartanya. Dan sesungguhnya pemenuhan terhadap haknya itu tidak akan meninggalkan teman untuknya." Abdullah bin Amr bin Murrah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Salamah, ia berkata, "Kami memerangi Azerbaijan pada masa Umar bin Khattab. Turut juga bersama kami Uwais Al-Qarni. Ketika kami kembali, ia sakit, maka kami pun membawanya. Namun ia tidak bertahan hingga akhirnya meninggal. Maka kami pun berhenti, tiba-tiba kami dapati sebuah lubang kuburan, air yang tersedia, kain kafan dan hanut. Maka kami pun memandikannya dan mengkafaninya, serta menyalatkannya dan menguburkannya. Lalu sebagian kami mengatakan kepada sebagian lainnya, jika kita kembali ke sini, maka kita akan mengetahui kuburannya. Namun ketika kami kembali, ternyata tidak ada kuburan dan tidak pula bekasnya." Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku dan Ubaidullah ibnu Umar menceritakan kepadaku. Keduanya berkata, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Asyadz bin Sawar menceritakan kepada kami dari Muharib bin Ditsar. Ia berkata, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di antara umatku ada orang yang tidak dapat mendatangi masjidnya atau musyolanya karena tidak memiliki pakaian, keimanannya menghalanginya untuk meminta kepada orang lain. Termasuk di antaranya adalah Uwais Al-Qarni dan Furat bin Hayyan." Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasi menceritakan kepada kami dari Mughirah, ia berkata, Uwais Al-Qarni menyedekahkan pakaiannya hingga ia duduk tanpa pakaian. Ia mendapatkan sesuatu untuk berangkat, yakni ke Jumatan. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasi menceritakan kepada kami dari Mughirah, ia berkata, Uwais Al-Qarni menyedekahkan pakaiannya hingga ia duduk tanpa pakaian. Ia mendapatkan sesuatu untuk berangkat, yakni ke Jumatan. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Qais bin Bashir bin Amr, dari ayahnya, ia berkata, aku memberikan 2 pakaian kepada Uwais Al-Qarni karena ia tak berpakaian. Al-Haytham bin Jurmus menceritakan kepada kami dari Hamdan, dari Sulaiman At-Taimi, dari Aslam Al-Ijli, dari Abu Ad-Dahak Al-Jarmi, dari Harim bin Hayyan Al-Abdi, ia berkata, aku datang, dan tidak ada kepentinganku kecuali Uwais, aku bertanya mengenainya, lalu aku diarahkan kepadanya di tepi sungai Eufrat, ia sedang berwudu dan mencuci pakaiannya. Lalu aku pun tahu dari tandanya, karena ia seorang lelaki hitam, berkepala botak, berjanggut lebat,
dan tampilan berwibawa. Maka aku pun memberi salam kepadanya dan mengulurkan tanganku untuk menjabatnya. Namun ia menolak berjabat tangan denganku, maka aku pun menahan air mata saat melihat kondisinya. Lalu aku berkata, "Assalamualaikum wahai Uwais. Bagaimana kabarmu wahai saudaraku?" Ia berkata, "Dan engkau juga. Semoga Allah memberi keselamatan kepadamu, wahai Harim bin Hayyan. Siapa yang menunjukkanmu kepadaku?" Aku menjawab, "Allah." Ia berkata, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Aku berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Dari mana engkau tahu, dan nama syahku?" "Demi Allah, aku tidak pernah melihatmu, dan engkau tidak pernah melihatku." Ia berkata, "Ruhku mengetahui ruhmu sebagaimana yang dikatakan jiwaku. Karena para ruh itu memiliki jiwa seperti jiwa-jiwa jasad, dan orang-orang beriman itu saling mengenali dengan ruh Allah walaupun mereka berjauhan dan berpencar-pencar tempatnya." Aku berkata, "Ceritakanlah kepadaku suatu hadits dari Rasulullah agar aku menghafalnya darimu." Ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, dan aku tidak pernah bersama beliau. Aku tahu beberapa orang yang pernah melihat beliau dan telah sampai kepadaku dari haditsnya sebagaimana sebagian yang sampai kepada kalian. Bukannya aku ingin membuka pintu ini terhadap diriku, aku tidak ingin menjadi qadhi atau pemberi fatwa, ada kesibukan di dalam diriku." Aku berkata, "Kalau begitu, bacakanlah kepadaku ayat-ayat dari kitabullah agar aku mendengarnya darimu. Dan berdoalah kepada Allah untukku dengan doa-doa, dan berilah aku wasiat." Lalu ia pun menggandeng tanganku, lalu mengajakku berjalan di tepi sungai Eufrat, kemudian ia berkata, "Tuhanku berfirman, dan perkataan yang paling hak adalah firman Tuhanku, perkataan yang paling benar adalah perkataan Tuhanku, dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan Tuhanku. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya hari keputusan hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya." Quran Surat Ad-Duhan ayat 40. Kemudian terseduh-seduh, maka aku kira ia pingsan, tapi kemudian ia membacakan ayat, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun. Dan mereka tidak akan mendapat pertolongan, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Quran Surat Ad-Duhan ayat 41-42. Kemudian ia memandang kepadaku lalu berkata, "Wahai Harim bin Hayyan, ayahmu telah meninggal, dan engkau juga hampir meninggal. Abu Hayyan telah meninggal, mungkin ke surga dan mungkin ke neraka. Adam telah meninggal, Hawa telah meninggal. Wahai Ibnu Hayyan, Ibrahim kekasih Ar-Rahman telah meninggal. Wahai Ibnu Hayyan, Musa yang diajak bicara Ar-Rahman telah meninggal. Wahai Ibnu Hayyan, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Wahai Ibnu Hayyan, Abu Bakar Khalifah kaum muslimin telah meninggal. Dan saudaraku, teman baikku, Umar, juga telah meninggal. Kasihan Umar, kasihan Umar." Hal itu memang terjadi di akhir masa khilafah Umar. Aku berkata, "Semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya Umar belum meninggal." Ia berkata, "Sudah. Sesungguhnya Tuhanku telah memberitahukan kematiannya kepadaku, dan aku tahu apa yang aku katakan. Aku dan kamu juga nanti akan termasuk orang-orang yang mati." Kemudian ia berdoa dengan beberapa doa ringan. Lalu berkata, "Ini wasiatku untukmu, wahai Ibnu Hayyan, Kitabullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berita kematian orang-orang syolih dari kaum mukminin, berita kematian orang-orang syolih dari kaum muslimin. Dan aku memberitahukan kepadamu tentang kematianku, maka hendaklah engkau selalu mengingat mati. Jika engkau bisa untuk tidak memisahkan hatimu walaupun sekejap mata, maka lakukanlah. Dan peringatkanlah kaummu bila engkau kembali kepada mereka. Bersungguh-sungguhlah untuk dirimu, dan janganlah engkau meninggalkan jamaah, sehingga engkau meninggalkan agamamu tanpa kau sadari, lalu engkau mati kemudian masuk neraka pada hari kiamat." Kemudian ia berkata,
"Ya Allah, sesungguhnya orang ini mengaku mencintaiku karenamu. Dan ia mengunjungiku karenamu, maka masukkanlah ia kepadaku sebagai peziarah di surga negeri yang damai, dan jadikanlah ia rela dengan keduniaan yang sedikit, dan apa-apa yang engkau anugerahkan kepadanya di dunia dalam kesedihan dan kesehatan. Dan jadikanlah ia termasuk orang-orang yang mensyukuri apa-apa yang engkau anugerahkan kepadanya." Lalu ia berkata, "Wahai Harim bin Hayyan, aku pamit kepadamu, semoga keselamatan bagimu. Aku tidak akan melihatmu lagi setelah hari ini walaupun kau mencariku, dan janganlah engkau menanyakan tentang aku. Aku akan mengingatmu dan mendoakanmu, insya Allah. Pergilah dari sini, hingga aku pun pergi dari sini." Lalu aku meminta agar berjalan bersamaku sesaat, namun ia menolakku, dan ia meninggalkanku sambil menangis, dan aku pun menangis. Kemudian ia masuk ke gang. Kemudian setelah itu beberapa kali aku mencarinya dan menanyakannya, namun aku tidak menemukan seorang pun yang memberitahuku mengenainya. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Yusuf bin Athiyah Syafar dari Sulaiman At-Taimi, dan Ad-Dahak Al-Jarmi mengatakan, dari Harim. Diriwayatkan juga oleh Saif bin Harun Al-Burjumi dari Mansur bin Muslim, dari seorang syaikh dari Bani Haram, ia berkata, "Aku mendengar Harim bin Hayyan Al-Abdi berkata, aku keluar dari Bashrah untuk mencari Uwais Al-Qarni, lalu aku datang ke Kufah." Lalu ia menyebutkan hadits yang semakna itu. Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Abu Ismah dari Harim. Abu Ahmad Al-Ghitrifi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Musa bin Al-Abbas menceritakan kepada kami, Ismail bin Said Al-Kisai menceritakan kepada kami, Abdul Somad bin Hasan menceritakan kepada kami, Abu Asyabah menceritakan kepada kami dari Abu Ismah tetangganya Harim bin Hayyan, dan ia orang terakhir dari Abdul Qais, bahwa keduanya menceritakan kepadaku, bahwa keduanya mendengar Harim bin Hayyan, dari Uwais Al-Qarni, ia berkata, aku berkata, ceritakanlah kepadaku hadits dari Rasulullah agar aku bisa menghafalnya darimu. Maka ia pun menangis dan bersyolawat untuk Nabi, lalu berkata, sesungguhnya aku tidak pernah berjumpa dengan Nabi, dan aku tidak pernah bersama beliau. Akan tetapi aku pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi, yaitu Umar dan yang lainnya, semoga Allah meridhoi mereka. Lalu ia menyebutkan hadits yang semakna itu. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, Ali bin Hakim menceritakan kepada kami, Syarik mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Layla. Ia berkata, seorang lelaki dari warga Syam berseru saat peristiwa Siffin, apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Kami berkata, ya. Apa yang engkau inginkan darinya? Ia berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Uwais Al-Qarni adalah sebaik-baik yang mengikuti dengan kebaikan. Lalu ia menggabungkan tunggangannya bersama para sahabat Ali. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muawiyah bin Al-Hudzail menceritakan kepadaku, Muhammad bin Aban Al-Anbari menceritakan kepada kami, Amr seorang syaikh Kufah menceritakan kepada kami dari Ibnu Sinan. Ia berkata, aku mendengar Humad bin Sholih berkata, aku mendengar Uwais Al-Qarni berkata, Nabi bersabda, jagalah aku di kalangan para sahabatku, karena sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah bagian akhir umat ini melaknat bagian awalnya. Dan saat itu terjadilah kemurkaan di atas bumi dan para penghuninya. Maka barang siapa mengalami itu, hendaklah ia meletakkan pedangnya di bahunya, kemudian hendaklah ia berjumpa dengan Robnya sebagai syahid. Jika ia tidak melakukan itu, maka janganlah ia mencela selain dirinya sendiri. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, Ahmad ibnu Ibrahim menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Ayyasi menceritakan kepada kami, Damro menceritakan kepada kami dari Ashbak bin Zaid. Ia berkata, sesungguhnya yang menghalangi Uwais datang kepada Rasulullah adalah baktinya pada ibunya. Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, Said bin Asad bin Musa menceritakan kepada kami dari Damroh bin Rabi'ah, dari Ashbak bin Zaid, ia berkata, adalah Uwais Al-Qarni. Ketika memasuki waktu sore ia mengatakan, ini malam ruku. Lalu ia pun ruku hingga pagi.
Dan ketika ia masuk waktu sore lainnya, ia berkata, "Ini malam sujud." Lalu ia pun sujud hingga pagi. Dan ketika ia memasuki waktu sore lainnya, ia menyedekahkan semua kelebihan makanan dan pakaian yang ada di rumahnya. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, siapapun yang mati dalam keadaan lapar, maka janganlah Engkau menghukumku karenanya. Dan siapapun yang mati dalam keadaan telanjang atau tidak memiliki pakaian, maka janganlah Engkau menghukumku karenanya." Sumber, Kitab Hilyatul Aulia, karya Al-Hafidz Imam Abi Nuaim Ahmad bin Abdillah Al-Asfahani, Rohimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.